Selamat datang kembali di channel YouTube Buncu Paraungan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Atau jam 7.30 kemudian muridnya sesuai, maka itu pasti full. Tapi kalau ada kurang daripada jam itu pasti ada tanda potongan. Nah, jadi kita ini udah memasuki bulan April, 4 bulan sudah, dan TPP kita sampai sekarang mungkin nih kawan-kawan yang PNS Jepang masuknya dulu lah. Artinya sampai sekarang ini kan masih belum ditarik lagi, masih belum dicairkan. Nah, mudah-mudahan di bulan April ini TPP bulan Januari Februari bisa dicairkan. Untuk mencairkan itu salah satu dasarnya adalah absen online kan. Nah, jadi oleh karena itu hari ini kami mengundang pihak sahabat datang untuk sama-sama belajar masuk ke aplikasi ini agar nantinya biar habis ini di sekolahan bisa menarik datanya. Nah, datanya itu sampai kita mengaproban, kemudian sampai terakhir finalisasi kita insya Allah akan disampaikan oleh kawan-kawan tim IT. Kayaknya Arif masuk. MIT kita juga KBS kemarin. Saya terjawab. Dalam hal ini kita alhamdulillah dibantu oleh kawan-kawan tim IT BKBSD. Ada Om Hero di sebelah kanan, Om Usop, Om Haji Padaya, beliau ini ahli sebedataan ini, karena komunikasinya yang dibantu terkadang jangan nyabet kom gitu. Kemudian Om Segongnya, Segong Marek, ini programmer, ahli programmer beliau ini. Jadi kalau untuk programnya ahlinya beliau juga termasuk ahlinya juga. Nah, kita dibantu oleh beliau-beliau ini. Kami di Dinas Pendidikan di Sub Kepegawaian hanya memfasilitasi bukan kawan-kawan di satuan pendidikan. Tapi yang lebih ahlinya mereka-mereka ini di aplikasi. Oleh karena itu, kayaknya kalau ada kendala, kita udah menyiapkan admin WA group. Tadi pagi sudah ada, dan insya Allah kita sambung lagi nih. Total kita kan untuk SD 250. Kemudian untuk SMP ada 35, kemudian untuk TK itu tingkat pembina aja yang kita undang nih ada 4. Walaupun sebenarnya kawan-kawan yang PNS-nya kita ada di TK swasta, tapi kita usahakan kita untuk yang di swasta itu kita tarik ke adminnya di negeri atau nanti itu, tapi itu rasanya jadwalnya isoknya nanti. Untuk tingkat ada 3 pembina berat baik, Ilong lawan Bes. Jadi karena untuk guru-guru 3 itu biar di mereka aja nih lewat kita usahakan dia menarik anunya. Jadi kita salah lawan 3 itu aja, walaupun ini posisinya di swasta. Nah, jadi kawan-kawan sesuai dengan surat kami kemarin itu yang pertama dulu pian ditugaskan ke sini untuk sama-sama belajar ini, dan kami minta nanti ada setelah ini ada surat dari kepala dari kepala sekolah menunjuk yang sebagai admin gitu. Nah, supaya kena begitu sudah sini hanya ada kumpul kena di wadah kami di kepegawaian sebagai arsip. Jadi ada penunjukan admin, bahasanya iskanya. Nah, jadi ditunjuk pihak sebagai resmi sebagai admin. Jadi di setiap bulan sebagai pihak yang mengelolanya karena di situ ditunjuk. Nah, jadi karena itu ada surat namanya dari kepala sekolah, karena kami terima setelah ini mungkin beberapa hari kemudian silakan kena kalau sudah ditandatangani kepala sekolah, antar dia kena di kepegawaian tadi yang 72 tadi sudah juga disampaikan karena menyusul itu suratnya penunjukan admin online, absen online. Redaksinya silakan kita kepala sekolahnya bisa gitu pada aja gitu. Nah, itu kemudian ini untuk lebih anunya kita langsung ke materi insya Allah disampaikan oleh kawan-kawan di Kinanda 3.
Kalau toh ada misalnya kurang jelas segala macam, kita langsung bisa aja langsung interaksi, tanya jawab. Kalau misalnya ada yang mengerti atau apa, kalau ada yang ditanyakan kemudian masalah data kita bisa kita langsung sambil tanya aja. Tapi kawan-kawan dulu mungkin menjelaskan, kita masuknya ke aplikasinya dulu, ke anunya. Mungkin itu pengantar awal dari kami. Insya Allah kita sambil jalan, kita sambil komunikasi, di tengah-tengahnya bisa kita komunikasi kalau ada yang perlu lagi diperjelas gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kawan-kawan tim IT untuk yang menerangkan masalah anunya. Mungkin itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita langsung saja ke aplikasi Bapak Ibu. Kita langsung uji coba aplikasinya. Kita coba langsung login. Kalau ada masalah silahkan bertanya. Dan kalau misalnya pas praktek nanti ada kendala juga, silahkan bertanya juga. Di sini ada link alamat absensi.hulusungaitengah.kap.go.id. Kalau misalnya Bapak Ibu membuka, itu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk username dan passwordnya itu bisa di download di sini. Sesuaikan dengan nama SD Bapak Ibu. Nah, di sini ada data akun sekolah. Silakan sesuaikan. Di sini ada yang namanya username, ada password. Nanti setelah bisa login bisa diganti passwordnya, karena ini password default. Dikirimi ke sekolah kak? Ini dikirimi ke sekolah? Itu download yang tadi lah. Beliau sibuk anu ujung ini nah. Ada yang masuk udah, kalau yang masuk ada udah. Jadi dari sesi sebelumnya tadi ada beberapa yang tidak awal masuk, jadi bisa melapor ke kami. Saya jelaskan secara singkat dulu ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi absensi ini itu fungsinya untuk merekap data-data absen yang Bapak Ibu lakukan setiap hari. Hasilnya nanti berupa laporan. Di sini ada data rekapitulasi laporan kehadiran yang akan dikirimkan ke Disdik Dinas Pendidikan. Bapak Ibu melakukan absen lewat HP, kemudian di HP tersebut akan tersimpan datanya ke dalam server. Kemudian aplikasi yang merekapnya itu di sini. Ini tampilan kalau misalnya sudah bisa login. Ada beberapa data yang perlu diperbaharui terlebih dahulu. Contohnya data pegawai. Ini ada yang mau masuk atau login ke aplikasi nggak? Dari mana? Dan satu koridor kemarin. Koridor. Dan Sendiri satu koridor. Kalau mau login lapor aja dulu.
Selain SDN 1 Kabudarat ada lagi ya? Ada lagi yang kendala login? Untuk aplikasi ini kan sistemnya sistem web ya, jadi bisa diakses melalui laptop, bisa juga lewat HP. Misalnya ada yang kadang bawa laptop, jadi di sini kita usahakan login dulu, segera tahu dalamnya itu kayak apa sistemnya nih. Soalnya untuk ini nih masing-masing sekolah otomatis merekap rekan kerjanya di satu sekolahan. Jadi ada masing-masing. Selain SDN 1 Kabudarat dan SDN 2 Binjai Bewa, ada lagi yang ada login? Kali ini merekam nih. Ulun tapi menyimak kali bilasat ulun rekam sana di rumah melihat bila kau ada bikinnya. Desa Akun tuh ada di nama sekolah kami Pak. Juga Mangunang seberang. Yang di dalam PDF itu misalnya ada yang belum data, langsung aja kepada lah. Jadi kami ikutkan. Mengunang seberang itu berapa? SD 2 mengunang seberang. SD 2 mengunang seberang, SD 1 Pemaking seberang. Ada lagi kan? Yang lainnya dicoba lah login. Yang ini jadi saat ini masih di versi desktop, mungkin suatu saat akan masuk juga di versi yang Masih untuk Kabudarat tadi Kabudarat. SD 1. balik lagi ke galeri yang lainnya. Kemudian tadi saya akan menjelaskan tentang link 1 Kabudarat. SD 1 Kabudarat gitu ya. Nah ini masih banyak. Itu yang dilihat lah. Masih banyak ya. Jadi bisa menambahkan polling dan seterusnya di dalam layar. Kemudian
Nah untuk yang tidak bisa login ini kami input aja dulu sebentar. pilih kelas ini ya kan kelas yang membuat curriculum tim sehingga teman-teman akan menemukan yang 70 ini bisa kan akan dikelompokkan secara otomatis menjadi berapa kelas misalnya 70 orang ini kelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil menjadi 10 maka dibagi 7 itu bisa dibuat secara manual atau apa manual otomatis atau manual. Kalau otomatis berarti sistem sendiri akan Orbit Guru Merdeka. jadi 17 bareng. Sedangkan kalau manual akan dipilih misalkan kalau kita guru di kelas kan misalnya kalau mau bagi satu saya mengajar 30 orang kelas misalnya bahasa di 5 orang supaya tidak mengumpul misalkan dalam satu kelompok kalau yang itu semua satu kelompok yang berat semua maka saya biasanya akan membagi kalau 5 orang dan 5 kelompok nanti ya paling tidak top 5 teratas itu kan sebuah menjadi 5 itu tapi Bapak Ibu kan tahu nama-namanya satu orangnya ini kelompok orang kemudian Nah untuk yang login lo yang pertama dibantu di fitur sebelah kiri di pegawai, kemudian diklik yang fitur aktif itu. Nah di situ muncul semua data pegawai yang ada di sekolahan bagian dia masing-masing. Nah mungkin saat ini ada beberapa data yang belum sinkron. Misalnya nih ada itu contoh dari penggunaan data jabatan, pangkat atau golongan. Kemudian misalnya kan ada nih beberapa yang mutasi. Nah untuk mutasi itu karena di layar saya ada nanti bagian yang catat aja dulu siapa orang yang keluar, siapa yang masuk. Karena data ini kami ambil terakhir 2022. Jadi belum yang terupdate. Tapi untuk lokasi absennya tuh sudah bisa di sekolahan yang terbaru atau tempat kerja yang baru. Tapi untuk data rekapan ke sistem admin ini masih belum, masih menggunakan data terakhir. Nah mungkin itulah yang pertama validasi data pegawainya di sekolahan masing-masing. Misal ada nih yang jabatannya belain, yang seharusnya kepala sekolah tetapi jabatannya bertulis guru kelas masih, itu dilaporkan aja. Intinya direkap sekolah nih, dicek dulu, direkap siapa-siapa yang salah jabatan atau perbaikan pangkat, hanya dilaporkan ke bagian distrik untuk yang di menu admin ini. Misalnya ada yang belum masuk datanya atau sudah ada di sekolah lagi tetapi masih ada datanya di sini, dilaporkan juga secara kolektif aja ke distriknya. Jadi misal satu sekolahan ini A, B, C, D langsung aja lapor ke distrik. Nah mungkin itu untuk sinkronisasi database-nya lah. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya akan dijelaskan oleh Pak Yusuf. Nanti kita akan membuat nanti sini coba kembali. Pertama dulu saya mau manual itu kita bisa mendapatkan orang-orang itu di setiap kelompok. Kita bilang bantu tadi bahwa si A ini bisa membantu yang lainnya sehingga orangnya dan si B sedang kalau otomatis ya langsung diacakkan. Ini kemudian saya langsung ya ini Pak, ini ada satu tadi bisa kita tentukan berapa kemudian di sini ada website mohon perhatiannya. Nah, untuk fitur selanjutnya itu mengenai laporan kehadiran. Di situ ada beberapa sub menu, antara lain harian, laporan absen bulanan, dan laporan per pegawai. Kalau untuk menu harian itu bisa diklik, nanti akan muncul tampilannya seperti gambar
Nanti akan muncul beberapa informasi seperti jam masuk, jam pulang, keterlambatan, pulang cepat, telat masuk. Nah, di situ juga bisa dilakukan print. Ada bisa diekspor ke Excel atau PDF. Nah, untuk penjelasan mengenai pulang cepat akan ada tertulis di situ 810. Di situ masih dalam hitungan itu hitung dalam menit. Jadi misalkan pulang cepatnya kita kalau SD itu sekitar jam 3 jam setengah 3 kalau misalnya. Jadi kalau kurang dari setengah 3 akan dihitung per menitnya. Nah, untuk selanjutnya itu absen bulanan. Untuk absen bulanan itu bisa dipilih kolomnya, bisa bulan Januari sampai Desember. Semua rekap, jadi mulai tanggal awal kerja sampai akhir bulannya rekap. Terus untuk fitur per pegawai, sini akhirnya per pegawai, jadi nanti ada pilihan pegawainya, pilih tanggal, bisa pilih pegawainya siapa nanti muncul. Sama seperti absen harian, cuma di sini untuk per pegawai jadi muncul informasi hari, jam masuk, jam pulang, keterlambatannya. Sampai di menu ini ada yang ditanyakan kan dulu? Kita masih mau coba-coba dulu. Bisa dilanjutkan, kita lanjutkan ke fitur izin cuti atau sakit. Nah, untuk fitur ini untuk ada dua cara aksesnya. Kalau untuk di HP itu juga bisa melakukannya. Ada juga untuk per pegawai. Jadi kalau misalkan ada cuti atau sakit, menghubungi admin bisa. Jadi nanti dikirimkan surat cutinya atau surat sakitnya, admin akan mengupload filenya di website, atau pegawainya itu sendiri yang upload. Ada di fitur absen, ada di situ ada fiturnya untuk izin dan cuti. Di situ nanti bisa diinputkan. Untuk fitur izin sakit sama, perlakuannya sama, cara penginputannya juga diinput tambah. Nah, di situ nanti dipilih nama pegawainya, nomor suratnya, jenis izinnya, tanggal dia mulai, tanggal akhirnya. Biasanya kalau sakit itu biasanya bisa 3 hari dari dokter ya, harus dari dokter. Kemudian diupload oleh admin. Nanti kalau sudah diupload, secara otomatis nanti absen dari antara tanggal 2 sampai tanggal 3 itu tidak bisa diabsen dan tidak dihitung. Jadi nanti dihitungnya sebagai absen izin sakit atau cuti. Terus untuk surat tugas itu sama saja sebenarnya. Coba surat tugas, juga ada tugas kedinasan sama tugas luar. Klik tambah, sama, isinya sama, kolomnya cara penginputannya juga sama.
Cuma untuk pilihannya ada tugas piket, ada tugas kedinasan. Penanda bahwa Untuk dinas luar sama, yang membedakannya cuma kemudian dia ada jenis tugas luarnya, ada perjalanan dinas dalam daerah, provinsi, sumber dana. Sampai di fitur ini ada yang ditanyakan kan, atau biasanya kalau guru ini ada tugas luar lah. Nah, mungkin bisa diinputkan di surat tugas. Jadi kalau ada mendadak, misalkan ada informasi tengah malam nih, harus besok, jadi bisa diinformasikan ke adminnya, dikirim lewat WA ke file surat tugasnya, nanti minta diuploadkan, atau bisa juga lewat HP. Ada fiturnya di absen, jadi kita bisa di input, diupload sendiri. Jadi ada dua cara, misalkan lewat absen karena bawah, bisa hubungi adminnya, minta uploadkan. Jadi misalkan ada kasus di tengah-tengah gawian, misalkan ada masuk kira sudah jam 9, tiba-tiba ada suruh gawian di luar jam 12-an misalnya keluar karena ada tugas, jadi dilaporkan ke admin sama prosesnya. Jadi untuk absen pulang tidak jadi masalah karena sudah dianggap tugas luar. Tapi beda kalau tiba-tiba sakit lah, ada pawang, paksa hari esoknya. Sampai di sini ada yang ditanyakan kan? Ya, siapa? Ini wajib Pak, karena kita harus tahu Pak riwayat beliau kan. Nomor suratnya juga harus diinput juga. Ya. Kalau nama dari satu sekolah itu nama pegawainya ada kedua, misalnya aja Abdul Samad, dua orang Abdul Samad sama. Kalau itu kerjanya ini untuk kalau kita tambah itu jadi ada di belakang nama Abdul Samad yang mana? Mungkin ada SD dari mana Pak? Betul kan? Betul besar. Mana Pak? Betul besar. Siapa tadi Pak namanya yang kedua? Ardiansa. Dua orang sama dengan Kalau orangnya ada dua Pak. Orangnya ada dua lah. Dua orangnya. Nama sambal aja satu. Oh, nama pembedaannya apa? Miripnya kerja ya. Sudah kawin loh orangnya Pak. Ini Pak, untuk saat ini kami tahu dulu Pak. Oke.
Oke. Ini Pak. Kami tampung dulu. Terima kasih Pak. Ada lagi yang ditanyakan atau mungkin mengenai surat tugas, biasanya surat tugas ini yang buru-buru. Itu Pak, izin Pak. Itu bisa lah tidak di hari yang sama uploadnya, memasukkannya. Bisa. Ada rem tanggalnya tuh. Iya. Yang ditulis itu tanggal kapan izin. Tapi pastikan sebelum sebelum finalisasi harus diinformasikan harus diupload data-data yang memang ada surat tugasnya, karena kalau misalkan itu sudah difinalisasi ada kelupaan, nah itu kami anggap itu ada masalah. Jadi sebelum melakukan finalisasi harus diinformasikan dulu nih pegawai-pegawai yang memang ada surat tugasnya, diinfokan terlebih dahulu, baru difinalisasi. Untuk finalisasi kita bahas nanti. Pak, apakah surat dinas tuh misalkan jam pelaksanaannya itu kan ada misalkan di surat dinas tuh, apakah itu juga mempengaruhi misalkan pagi ini misalkan saya ada surat dinas, nah cuma waktunya itu misalkan rapatnya itu cuma sampai jam 12 aja tuh, tapi ketika pulang sekolah ini adakah batasan waktu penutupan untuk absennya, batasan waktu misalkan untuk SD kan absen online nih Pak, misalkan jam 4 Gerald, kemudian nggak kesampaian jam 4 tuh bagaimana? Tugasnya tadi mulai jam berapa? Misalnya mulai pagi, cuma berakhir di jam 12 siang. Kita satu hari Pak. Enggak 1 hari. Oh iya. Pre. Amin. Makasih Pak. Jadi kan rajin membaca pulang minggu ya Pak. Tapi saya membaca bahwa itu sudah izin loh. Oh iya. Tapi jangan jadi yang kebiasaan lah itu. Hari-hari jadinya izin terus pakai surat. Kalau untuk surat-surat itu Pak ada melalui dia. Kawan-kawan, mungkin kita sambil diskusi aja lah, sambil jalan. Yang lain masih upload yang masih lah. Jadi kita sambil kita penyempurnaan, mungkin data-datanya perlu kalau ada sinkron kita sinkronkan lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arif, tahapan kita itu kan sebenarnya tugasnya admin ini adalah untuk menarik data. Ya oleh tugas kita nih untuk menarik data absen online kawan-kawan guru di sekolahan. Nah, menarik data ini sebenarnya setiap bulan. Jadi kalau misalnya karena ini sampai sudah bulan 4, berarti ada 3 bulan yang terlewati. Januari, Februari, Maret, April, hingga 4 bulan sekarang. Nah, untuk tunjangan kayaknya yang di Januari, Februari itu 2 bulan makanya yang akan dibayar, yang mendesak dulu lah biasanya kayak itu. Jadi Januari, Februari. Nah, oleh karena itu Pian sudah tahu membuka aplikasi. Nah, kontrol dulu yang di Januari 2023. Ya Allah ya, Januari 2023 masuk ke sana dulu, lihat recapnya dulu. Lihat recapnya. Nah, di recap itu ketahuan tuh. Si Ano biasanya nama si A itu dalam kita Januari itu anggap 26 hari kerja. Yalah, atau 24 atau 25 itu bervariasi lah kita anggap. Jadi dari 20 itu, dari 26 atau 24 hari itu lihatin mana ada ulong yang gak ada absen.
Oke, kita anggap pulung lah dulu di situ. Biasanya ada sehari kosong. Dari 26 itu anggap misalnya ada terisi hanya 22 hari. Berarti 4 memulung dalam sebulan. Ya kalau kan 4 sebulan 60. Nah, 4 ini bisa ditanyakan lawan bersangkutan. Tugas kalian kan sebagai admin kan tahu. Nya kemana hilangnya kan tahu nih kan. Nah, jadi oleh karena itu koreksi dulu. Padahal kan misalnya atau kepala sekolah atau guru yang lain. Nah, di Januari dari 26 hari kerja ternyata 4 KDD hilangnya di tanggal ini. Itu pasti ketahuan tanggalnya tuh. Yang baret terikat tanggalnya. Tahun akan ini tanggal misalnya tanggal 4 Januari ke mana? Awak ada yang bersangkutan menyatakan. Bila ada menyatakan ya resiko. Anggap awak menyatakan ternyata tanggal 4 Januari misalnya ada kegiatan di aula nih undangan. Tuh, awak anggap ada. Ada tapi surat tugasnya. Bila ada surat tugasnya itu berarti kau dipertanggungjawabkan. Jadi masukkan kena ke apa namanya? Ke aplikasi. Upload itu diupload. Sebenarnya upload ini adalah tugas yang bersangkutan, gak ada kewajiban buat dia admin. Yang bersangkutan di HP itu kan kalau upload sebenarnya sudah yang bersangkutan. Tapi kalau hanya yang minta bantuan kawan sekalian, silahkan kalau hanya membantu. Nah, ini anunya bahasanya tuh kayak apa ya lah? Kemurahan hati buat sampean aja anak maaf kepada, tapi secara kewajiban itu yang bersangkutan mengupload situ. Dia tuh tahu bahasa aja bahasanya. Seadanya nilai, seadanya kehadiran di situ karena dilihat. Gitu. Tapi ya kita anggap kita anuakan. Nah, kita ulang lagi. Jadi habis itu bila ada surat tugasnya, maka di PDF-kan dulu nomor pertama. Surat tugas itu di PDF-kan, dihalusin, dikompresor, apa biasanya lah? Dikompres dulu.